Suamiku terus menukar obatku. Aku memilih diam, mengamati dalam bayang-bayang. Namun, saat ibu mertua tak sengaja meminumnya lalu ambruk, kepanikan meledak dan kebohongan terkuak. Aku sadar, pil itu hanya permulaan. Dia bukan sekadar mengganti obatku, dia sedang berusaha mengubah takdirku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan di Jakarta Selatan sore itu terasa berbeda. Bukan sekadar guyuran air dari langit yang rutin membasahi bumi di bulan-bulan berakhiran, melainkan sebuah peringatan alam yang terasa mencekam. Langit di atas kawasan Menteng berubah menjadi abu-abu gelap, seolah menekan atap rumah megah tempatku tinggal. Suara guntur yang menggelegar di kejauhan serasi dengan detak jantungku yang tak beraturan. Aku berdiri di depan jendela dapur yang besar, menatap ke arah taman belakang yang kini tergenang air. Pohon mangga besar di sudut halaman bergoyang hebat diterpa angin kencang. Sore hari adalah waktuku untuk ritual yang paling tidak kusukai, namun paling krusial dalam hidupku, minum obat. Penyakit autoimun yang kuderita sejak 5 tahun lalu membuat tubuhku tak lagi sepenuhnya milikku. Ada hari-hari di mana sendiku terasa kaku seperti engsel pintu besi yang berkarat, dan ada hari-hari di mana kelelahan yang luar biasa menyerangku tanpa ampun, seolah-olah seluruh energiku disedot keluar oleh vakum raksasa. Obat-obatan inilah yang menjadi penyangga hidupku, jembatan yang menghubungkanku dengan kata normal. Aku berjalan menuju meja island marmer putih di tengah dapur. Di sana, sebuah wadah obat mingguan berbahan plastik transparan sudah tertata rapi. Ardi, suamiku yang selalu terlihat sempurna, adalah orang yang dengan telaten menyiapkan wadah ini setiap hari Minggu malam. Biar kamu gak repot, sayang, begitu katanya selalu, disertai kecupan di kening yang membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia, karena memiliki suami yang begitu perhatian di tengah kesibukan bisnisnya yang padat. Hari ini adalah hari Selasa. Aku membuka kotak kecil bertuliskan, Selasa, sore. Ada 3 butir pil di dalamnya. 2 kapsul berwarna biru untuk suplemen tiroid, dan 1 tablet kecil berwarna putih pucat, obat utamaku untuk menekan respons imun yang berlebihan. Tanpa banyak berpikir, karena ini adalah rutinitas yang sudah kulakukan ribuan kali, aku mengambil tablet putih kecil itu terlebih dahulu dan meletakkannya di lidahku. Detik itu juga, duniaku seakan berhenti berputar. Biasanya, tablet itu memiliki lapisan licin yang membuatnya mudah ditelan dengan sedikit air, dan rasanya nyaris netral, hanya sedikit rasa kapur jika terlalu lama di mulut. Tapi kali ini, sensasi yang kuterima sungguh asing. Tablet itu terasa kasar, berpasir, dan begitu menyentuh permukaan lidahku yang basah, ia langsung lumer dengan cepat. Rasa pahit yang tajam dan menusuk, seperti rasa logam berkarat bercampur bahan kimia yang asing, langsung menyebar memenuhi rongga mulutku. Insting pertamaku adalah memuntahkannya. Ini salah. Ini bukan obatku. Tubuhku, yang selama ini sudah sangat akrab dengan obat aslinya, mengirimkan sinyal penolakan yang keras. Pikiranku berpacu. Apakah apotek salah memberikan obat? Apakah pabriknya mengubah formula? Belum sempat aku mengambil gelas untuk berkumur, pintu dapur terbuka. Ardi masuk dengan langkah ringan dan senyum lebarnya yang khas, senyum yang dulu membuatku jatuh cinta setengah mati. Dia masih mengenakan kemeja kerja yang lengannya digulung hingga siku, memperlihatkan jam tangan mewah yang kubelikan untuk ulang tahunnya bulan lalu. Di tangannya, ia membawa segelas air putih. Waktunya minum obat, Tuan Putri, ujarnya dengan nada riang yang terasa sedikit terlalu dibuat-buat di telingaku yang sedang panik. Aku lihat kamu belum bawa minum dari ruang tengah tadi, jadi aku bawakan. Jantungku berdegup kencang, bukan karena cinta, tapi karena ketakutan yang tiba-tiba merayap naik dari perutku. Kenapa dia datang tepat di detik aku memasukkan obat itu ke mulut? Kenapa senyumnya tidak mencapai matanya hari ini? Matanya terlihat waspada, mengamati setiap gerak-gerikku. Ah, iya, makasih, Mas, jawabku. Suaraku terdengar sedikit serak, tercekat oleh rasa pahit yang semakin menjadi-jadi di lidahku. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak menunjukkan ekspresi jijik atau curiga. Ayo diminum, nanti keburu lewat jamnya. Desaknya lembut, tapi ada nada urgensi yang tersembunyi di sana.
Dia menyodorkan gelas air itu padaku. Otakku bekerja cepat dalam mode bertahan hidup. Jika aku memuntahkannya sekarang di depannya, dan ternyata dugaanku salah, aku akan terlihat seperti istri yang histeris dan tidak menghargai perhatian suami. Tapi jika dugaanku benar, dan aku menelannya, aku mungkin tidak akan melihat matahari terbit besok. Aku mengambil keputusan nekat. Aku mengambil gelas air darinya dengan tangan kiri, sementara tangan kananku pura-pura menutup mulut seolah sedang menelan. Padahal, dengan gerakan lidah yang cepat, aku menggeser bubuk tablet yang mulai hancur itu ke bawah lidahku, menekannya kuat-kuat di dasar mulut agar tidak tertelan. Rasa pahitnya semakin menyiksa, membuat air mataku nyaris keluar. Agak susah nelennya hari ini, keluhku sambil meminum air dalam tegukan besar, berhati-hati agar air itu tidak melarutkan bubuk di bawah lidahku dan membawanya masuk ke tenggorokan. Aku hanya membasahi kerongkonganku. Ardi menatapku intens. "Kenapa? Sakit tenggorokan?" tanyanya, kali ini tanpa senyum. "Enggak, cuma agak kering aja." "Udah kok, udah masuk," kataku, memberikan senyum tipis yang kuyakin terlihat meyakinkan. Dia tampak sedikit rileks. Bahunya turun sedikit. "Baguslah. Kamu harus sehat terus, Lin. Aku nggak bisa bayangin kalau kamu kenapa-napa." Kata-katanya terdengar manis, tapi entah kenapa, bulu kuduku meremang mendengarnya. "Aku ke toilet sebentar ya, Mas." "Kebelet," kataku, meletakkan gelas yang masih setengah penuh di meja. Aku butuh keluar dari dapur itu, menjauh dari tatapannya. "Oke, jangan lama-lama. Bei Inah lagi siapin makan malam kesukaan kamu," sahutnya. Aku berjalan keluar dapur dengan langkah yang diusahakan setenang mungkin. Begitu sampai di kamar mandi tamu di dekat ruang keluarga, aku langsung mengunci pintu dan berlari ke wastafel. Aku membuka mulutku dan meludah sekuat tenaga. Bubuk putih bercampur air liur keluar. Aku menyalakan keran air dingin, berkumur berkali-kali, menggosok lidahku dengan jari untuk menghilangkan sisa-sisa rasa pahit yang mengerikan itu. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Pucat. Mataku terbelalak ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah suamiku sendiri, pria yang berjanji sehidup semati denganku di altar 5 tahun lalu, pria yang diangkat derajatnya oleh keluargaku dari orang biasa menjadi pengusaha terpandang, sedang mencoba mencelakaiku? Aku teringat bagaimana Ardi selalu bersikeras dialah yang harus menyiapkan obatku. Aku teringat bagaimana akhir-akhir ini dia sering bertanya tentang detail polis asuransi jiwaku yang nilainya fantastis itu. Aku teringat tatapan matanya yang dingin saat dia mengira aku tidak sedang melihatnya. Dengan tangan gemetar, aku mengambil tisu dan mengelap sisa bubuk di wastafel, lalu membungkus gumpalan tisu basah yang berisi sisa obat itu. Aku tidak membuangnya ke toilet. Aku memasukkannya ke dalam saku celana bahanku. Aku butuh bukti. Kecurigaan ini bukan sekadar paranoia akibat penyakitku. Ada sesuatu yang busuk di rumah mewah ini, lebih busuk dari bau tanah basah di luar sana. Dan aku harus mencari tahu kebenarannya, sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan yang jauh lebih berat dari biasanya. Bukan karena penyakitku, melainkan karena beban rahasia yang kusimpan di saku celanaku semalam. Gumpalan tisu berisi bubuk mencurigakan itu kini tersimpan aman di dalam tas tanganku yang paling dalam, terbungkus rapat dalam plastik klip kecil. Ardi sudah berangkat ke kantor pagi-pagi sekali. Dia meninggalkan catatan kecil di nakas. "Morning, sayang. Aku ada meeting pagi di SCBD. Jangan lupa sarapan dan minum obat ya. Love you." Tulisan tangannya yang rapi dan kata-kata manis itu kini terasa seperti ejekan. Dulu aku akan tersenyum membacanya, sekarang aku hanya merasakan mual. Aku menunggu hingga Bei Inah, asisten rumah tangga senior yang sudah mengabdi pada keluargaku sejak aku masih remaja, pergi ke pasar. Bei Inah adalah orang yang setia, tapi aku belum bisa mempercayai siapapun saat ini. Setelah memastikan rumah kosong, aku menelepon taksi online. Aku tidak berani menggunakan sopir pribadi kami, Pak Ujang, karena dia terlalu setia pada Ardi. Tujuanku adalah sebuah laboratorium swasta di daerah Cikini. Pemiliknya, Dr. Sarah, adalah teman kuliahku dulu, seorang wanita cerdas dan berintegritas tinggi yang bisa kupercaya untuk tutup mulut. Sepanjang perjalanan, aku meremas tas tanganku dengan gelisah. Hujan masih mengguyur Jakarta,
membuat jalanan macet dan suasana hatiku semakin kelabu. Aku menatap keluar jendela mobil, melihat gedung-gedung tinggi yang basah dan orang-orang yang berlarian menghindari hujan, merasa terasing dari dunia di sekelilingku. Sesampainya di laboratorium, aku langsung menemui Sarah di ruangannya. Wajahnya menunjukkan keterkejutan saat melihat kedatanganku yang mendadak dan penampilanku yang mungkin terlihat kacau. "Alina? Ya ampun, kamu kenapa?" "Pucat sekali," tanyanya cemas, langsung menarik kursi untukku. Aku tidak punya waktu untuk basa-basi. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan plastik klip berisi bubuk putih itu dan meletakkannya di mejanya. "Sarah, aku butuh bantuanmu. Tolong periksa ini. Aku perlu tahu apa kandungan sebenarnya dari benda ini. Dan tolong, ini sangat rahasia. Jangan masukkan nama pasien di laporannya." Sarah menatapku bingung, lalu menatap bungkusan itu. Dia seorang profesional, dia tidak banyak bertanya meski aku tahu dia sangat penasaran. "Oke, Lin. Aku akan minta analis senior untuk segera mengerjakannya. Kamu tunggu di sini ya. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk analisis lengkap." 2 jam itu terasa seperti 2 tahun. Aku duduk di ruang tunggu VIP yang dingin, menatap kosong ke layar televisi yang menayangkan berita banjir di beberapa titik di Jakarta. Pikiranku melayang ke masa lalu, ke saat aku pertama kali bertemu Ardi di sebuah pameran seni. Dia tampan, karismatik, dan memiliki ambisi yang menyala-nyala di matanya. Dia berbeda dari pria-pria kaya yang biasa dijodohkan denganku. Ardi terlihat lapar akan kesuksesan. Keluargaku awalnya ragu karena latar belakangnya yang tidak jelas, tapi aku bersikeras. Aku dibutakan oleh cinta, atau mungkin oleh kepandaiannya memanipulasi perasaanku. Akhirnya, Sarah kembali. Wajahnya kali ini tidak hanya cemas, tapi juga terlihat ngeri. Dia menutup pintu ruangannya rapat-rapat sebelum duduk di hadapanku, dan menyodorkan selembar kertas hasil lab. "Lin, kamu dapat ini dari mana?" bisiknya, suaranya bergetar. Aku mengambil kertas itu dan membaca hasilnya. Istilah-istilah kimia yang rumit berjejer di sana, tapi Sarah telah melingkari kesimpulannya dengan pulpen merah. Mataku terpaku pada kata-kata itu, brodifacoum, antikoagulan rodentisida. Dunia serasa runtuh menimpaku. "Rodentisida?" tanyaku dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Itu racun tikus, kan?" Sarah mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Iya, Lin. Ini jenis racun tikus yang sangat kuat. Bekerja dengan cara mengencerkan darah, menyebabkan pendarahan internal yang lambat laun akan berakibat fatal. Dosis dalam sampel ini cukup rendah, tidak akan membunuh seketika, tapi jika dikonsumsi rutin setiap hari." Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia tidak perlu melakukannya. Aku merasa mual, kali ini sungguhan. Ardi, suamiku, telah meracuniku secara perlahan. Dia mencetak ulang racun tikus menjadi bentuk yang persis sama dengan obatku. Dedikasi dan kekejaman macam apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal sedetail itu? "Lin, kita harus lapor polisi," kata Sarah tegas, meraih tanganku. "Jangan." Sergahku cepat, menarik tanganku. Pikiranku kembali bekerja cepat meski hatiku hancur lebur. "Jangan sekarang, Sar. Aku belum punya cukup bukti kalau Ardi yang melakukannya. Dia bisa saja mengelak, bilang apotek yang salah, atau ada orang lain yang menaruhnya. Aku butuh bukti kalau dia yang merencanakannya. Selain itu, ada satu hal lagi yang menahanku, perjanjian pranikah kami. Ayahku, seorang pengusaha properti yang cerdik, bersikeras membuat perjanjian itu. Jika kami bercerai, Ardi tidak akan mendapatkan sepeser pun dari harta bawaanku. Tapi ada satu klausul kecil yang kini terasa seperti jerat di leherku. Jika salah satu dari kami meninggal karena sebab alami atau sakit, pasangan yang ditinggalkan akan mewarisi sebagian besar aset dan pengelolaan bisnis keluarga. Kematian karena sakit adalah jalan emas bagi Ardi untuk menguasai segalanya. Jika aku lapor polisi sekarang dan gagal membuktikannya, dia akan semakin waspada atau bahkan melakukan tindakan yang lebih nekat. "Terus kamu mau apa? Kembali ke rumah itu dan membiarkan dia meracunimu lagi?" tanya Sarah frustrasi. Aku menggeleng, menghapus air mata yang sempat menetes. Tatapanku berubah keras. "Tidak. Aku tidak akan meminumnya lagi.
Tapi aku akan membuatnya percaya kalau rencananya berhasil. Aku pulang ke rumah dengan tekad baru. Rasa sakit hati dan pengkhianatan telah berubah menjadi bahan bakar kemarahan yang dingin. Aku adalah putri dari seorang konglomerat yang membangun kerajaannya dari nol, darah petarung mengalir di nadiku. Ardi mungkin berpikir aku adalah istri yang rapuh dan penurut, tapi dia akan segera menyadari kesalahannya. Mulai sore itu, sandiwaraku dimulai. Saat Ardi pulang kerja, aku sedang duduk di sofa ruang tengah, berselimut tebal meskipun AC tidak terlalu dingin. Aku sengaja tidak menyisir rambutku dan membiarkan wajahku tanpa riasan agar terlihat kusam. "Lin, kamu kenapa? Sayang, kok pucat banget?" Ardi langsung menghampiriku, meletakkan tas kerjanya dan duduk di sampingku. Dia menyentuh keningku dengan punggung tangannya. Sentuhan yang dulu terasa hangat kini membuatku jijik. "Gak tahu nih, Mas," jawabku lemah, mendesah pelan. Kepalaku pusing banget dari siang. Terus rasanya badan lemes semua, kayak gak ada tenaga. Aku melihat kilatan kepuasan yang sangat samar di matanya, sebelum dia dengan cepat menggantinya dengan ekspresi khawatir yang terlatih. "Aduh, kasihan istriku. Mungkin efek obatnya lagi kenceng ya? Atau kamu kecapean?" "Mungkin," kataku lirih. Aku mengambil sisir yang sengaja kuletakkan di meja, lalu menyisir rambutku perlahan. Aku menarik segenggam rambut rontok yang sudah kusiapkan sebelumnya dari sela-sela sisir, dan menunjukkannya padanya dengan wajah sedih. "Lihat deh, Mas. Rambutku rontoknya makin parah. Aku takut." Ardi menatap gumpalan rambut itu. Dia tampak terpesona. "Tenang, sayang. Itu pasti cuma fase sementara. Nanti juga tumbuh lagi. Kamu jangan stres ya, nanti malah makin parah sakitnya." Dia kemudian berdiri, bergegas menuju dapur. "Tunggu sebentar ya. Aku buatkan teh herbal spesial. Temanku baru bawakan dari Tiongkok. Katanya bagus banget buat balikin stamina dan detoks racun di tubuh." Detoks racun. Betapa ironisnya kata-kata itu keluar dari mulutnya. Tak lama kemudian, dia kembali membawa secangkir teh yang mengepul dengan aroma rempah yang kuat. Dia duduk di sampingku, meniup teh itu perlahan sebelum menyodorkannya ke bibirku. "Ayo diminum, selagi hangat. Ini pasti bikin kamu enakan," bujuknya dengan nada yang sangat lembut, seperti sedang membujuk anak kecil. Aku menatap cairan keruh di dalam cangkir itu. Apalagi yang dia masukkan ke dalamnya? Arsenik? Sianida dosis rendah? Aku tidak tahu. Yang ku tahu, aku harus meminumnya, atau setidaknya, membuatnya terlihat seperti aku meminumnya. Aku menerima cangkir itu dengan tangan yang sengaja kubuat gemetar. Aku mendekatkannya ke bibir, membiarkan uapnya menerpa wajahku. Ardi menatapku lekat-lekat, antisipasi terpancar jelas di wajahnya. Dia menungguku menelan, perhatiannya yang mematikan. Ini adalah permainan catur, dan aku baru saja menjalankan bidak pertamaku. Minggu pagi datang dengan langit yang masih menyisakan mendung, seolah matahari enggan menjadi saksi atas kebusukan yang terjadi di rumah ini. Ardi sudah bangun lebih awal dari biasanya. Dia mengenakan pakaian golf bermerek dari ujung kepala sampai ujung kaki, wewangian mahal menguar dari tubuhnya, menutupi bau niat jahat yang kini bisa kucium dengan jelas. "Sayang, aku berangkat ke Sentul dulu ya. Ada janji main sama Pak Handoko dan beberapa investor potensial," pamitnya sambil merapikan kerah kaos polonya di depan cermin besar kamar kami. Dia menatap pantulanku yang masih bergelung di tempat tidur dengan selimut tebal. "Kamu istirahat saja di rumah. Jangan lupa minum obat siang nanti. Aku sudah siapkan di meja makan." Aku mengangguk lemah, memasang wajah lelah yang sudah kulatih semalaman di depan cermin kamar mandi. "Iya, Mas. Hati-hati ya. Jangan pulang terlalu malam." "Pasti. Kalau kamu butuh apa-apa, telepon Bei Ina saja," ujarnya, lalu mendekat untuk mengecup keningku sekilas. Bibirnya terasa dingin. Begitu dia berbalik dan melangkah keluar kamar, aku menahan napas, mendengarkan langkah kakinya menuruni tangga, suara pintu depan tertutup, hingga deru mesin mobil sportnya menjauh meninggalkan pekarangan rumah. Begitu suara mobilnya hilang ditelan jarak, aku langsung menyingkap selimut. Rasa lemas yang kubuat-buat lenyap seketika, digantikan oleh adrenalin yang membanjiri pembuluh darahku. Ini adalah kesempatanku.
Ardi jarang sekali meninggalkan rumah di hari Minggu seharian penuh. Golf di Sentul berarti aku punya waktu setidaknya 5-6 jam sebelum dia kembali. Aku bergegas turun ke lantai bawah, memastikan Bei Inah sedang sibuk mencuci pakaian di area belakang. Bei, aku mau istirahat di kamar saja seharian, kepalaku pusing banget. Jangan diganggu ya, kecuali darurat, teriakku sedikit dari arah tangga. Baik, Non, nanti Bibi siapkan bubur buat makan siang, sahut Bei Inah dari kejauhan. Aman. Langkahku langsung tertuju pada satu ruangan yang selama ini menjadi wilayah kekuasaan mutlak Ardi, ruang kerjanya. Ruangan itu terletak di sudut lantai 1, dengan pintu kayu jati tebal yang selalu terkunci rapat jika dia tidak ada di dalam. Ardi selalu beralasan banyak dokumen rahasia perusahaan di sana. Dulu, sebagai istri yang menghargai privasi suami, aku tidak pernah mempermasalahkannya. Tapi hari ini, pintu itu adalah gerbang menuju kebenaran. Aku tahu di mana dia menyimpan kunci cadangan. Ardi adalah orang yang teliti tapi memiliki kebiasaan yang mudah ditebak. Dia selalu menyembunyikan kunci cadangan ruangan itu di dalam pot tanaman hias besar yang ada di koridor menuju ruang tamu, tertimbun sedikit di bawah kerikil hiasan. Tanganku meraba-raba permukaan kerikil putih itu dengan jantung berdegup kencang. Bagaimana jika dia memindahkannya? Bagaimana jika dia membawanya? Jariku menyentuh sesuatu yang dingin dan keras logam. Dapak. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kunci ke lubang pintu dan memutarnya. Klik. Pintu terbuka. Aroma tembakau mahal dan pembersih lantai menyambutku. Ruang kerja Ardi tampak rapi, terlalu rapi bahkan. Rak-rak buku berderet memenuhi dinding, diisi oleh buku-buku manajemen dan biografi orang sukses yang aku ragu pernah dia baca. Di tengah ruangan, sebuah meja kerja mahoni besar berdiri kokoh, simbol status yang sangat dia banggakan. Aku masuk dan menutup pintu perlahan di belakangku, tapi tidak menguncinya, berjaga-jaga jika aku harus kabur mendadak. Aku mulai menggeledah laci mejanya. Terkunci. Aku menggunakan penjepit kertas yang kutemukan di atas meja untuk mencoba membukanya, trik konyol yang kulihat di film, tapi gagal total. Aku mendengus frustrasi. Mataku menyapu sekeliling ruangan, mencari tempat persembunyian lain. Ardi bukan tipe orang yang menaruh rahasia di tempat yang mudah dijangkau. Pandanganku tertumbuk pada lukisan abstrak besar di dinding sebelah kiri. Lukisan itu sedikit miring. Instingku bergerak. Aku menurunkan lukisan itu dan benar saja, ada sebuah brankas dinding tertanam di sana. Masalah baru, kode kombinasi. Aku berdiri mematung di depan panel angka digital itu. Apa kodenya? Ulang tahunku? Terlalu klise. Ulang tahunnya? Dia terlalu paranoid untuk menggunakan angka yang mudah ditebak orang lain. Tanggal pernikahan kami? Sudah kucoba dalam kepalaku, rasanya tidak mungkin. Ardi mencintai uang lebih dari segalanya. Aku mencoba mengingat angka-angka yang sering dia sebutkan tanpa sadar. Lalu aku teringat sesuatu yang pernah dia katakan saat mabuk kemenangan setelah mendapatkan tender besar dulu. Angka keberuntungan itu bukan tanggal lahir, Lin. Tapi tanggal pertama kali kamu pegang 1 miliar pertamamu. Aku tahu tanggal itu. Dia pernah memamerkan foto cek pertamanya padaku dengan bangga. Foto itu bahkan dia bingkai kecil di meja kerjanya. 18 Agustus 2019. Dengan ragu, aku menekan tombol 180819. Lampu indikator berkedip merah. Salah. Aku menggigit bibir. Coba lagi. Mungkin dibalik? Tidak. Bagaimana kalau tanggal dia mendapatkan aku secara resmi? Bukan pernikahan, tapi tanggal perjanjian pranikah kami ditandatangani. Itu adalah hari di mana dia merasa posisinya aman. Tanggal 12 Mei 2020. Aku menekan 120520. Bip. Lampu berubah hijau. Mekanisme pengunci berbunyi klik berat. Pintu brankas terbuka perlahan. Hatiku mencelos melihat isinya. Bukan tumpukan uang tunai yang kutemukan, melainkan tumpukan dokumen yang akan menjelaskan alasan kenapa suamiku ingin aku mati. Tumpukan paling atas adalah sebuah map biru tua. Aku membukanya. Itu adalah polis asuransi jiwa atas namaku yang baru diperbarui 3 bulan lalu. Nilai pertanggungannya membuat kepalaku pusing, 50 miliar rupiah. Dan penerima manfaat tunggalnya adalah Ardiansyah,
Suamiku. Dia telah menaikkan premi diam-diam tanpa sepengetahuanku, memalsukan tanda tanganku di beberapa lembar persetujuan. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Nyawaku telah diberi label harga, dan harganya cukup untuk membuatnya hidup mewah seumur hidup. Tapi kenapa dia butuh uang sebanyak itu sekarang? Bukankah gajinya dari perusahaan keluargaku sudah lebih dari cukup? Jawabannya ada di tumpukan dokumen di bawahnya. Sebuah buku catatan hitam kecil, dan beberapa lembar surat tagihan yang sepertinya dia sembunyikan mati-matian dari tukang pos. Aku membuka buku hitam itu. Isinya adalah catatan manual dengan tulisan tangan Ardi yang berantakan karena panik. Juli, kalah 500 juta, situs slot Zeus. Agustus, pinjam rentenir Koh Ayung 2 miliar, bunga 10%. September, los kripto 3 miliar. Oktober, tagihan jatuh tempo. Harus bayar atau aset disita. Mataku membelalak membaca deretan angka itu. Miliaran rupiah. Suamiku, pria yang selalu tampil necis dan berlagak seperti investor ulung, ternyata adalah pecandu judi online dan spekulan bodoh yang terjerat utang raksasa. Total utangnya yang tercatat di sini mencapai belasan miliar rupiah. Dia bangkrut. Dia benar-benar bangkrut secara pribadi. Aku menemukan juga surat ancaman dari penagih utang ilegal yang diselipkan di halaman belakang buku itu. Bahasanya kasar dan mengancam keselamatan fisik. Pantas saja dia terlihat gelisah akhir-akhir ini. Pantas saja dia ingin aku mati cepat. Kematianku adalah tiket lotrenya. Dengan uang asuransi dan warisan yang akan dia kelola jika aku mati, sakit, dia bisa melunasi semua utang ini dan kembali menjadi orang kaya baru yang sombong. Rasa jijik merayap naik ke kerongkonganku. Aku meletakkan kembali buku itu dengan tangan yang terasa kotor. Jadi, selama ini, cinta dan perhatiannya hanyalah investasi jangka panjang. Obat-obatan yang dia tukar dengan racun itu adalah usahanya untuk mencairkan aset. Aku bukan istri baginya, aku adalah sapi perah yang harus disembelih karena dia butuh dagingnya sekarang. Aku segera memotret semua dokumen itu dengan ponselku. Halaman demi halaman, bukti demi bukti. Setelah selesai, aku mengembalikan semuanya ke posisi semula, persis seperti sedia kala. Menutup brankas, memasang kembali lukisan. Namun, bukti foto saja tidak cukup. Aku butuh bukti dia melakukan aksinya. Dari saku celanaku, aku mengeluarkan 3 kotak kecil yang kupesan secara online melalui akun samaran minggu lalu, dan baru tiba kemarin sore, lewat kurir instan yang kutemui diam-diam di gerbang komplek. Kamera pengintai mini. Bentuknya seperti sekrup hitam kecil dan sensor asap. Aku memasang satu di rak buku, tersembunyi di antara deretan ensiklopedia tebal, mengarah langsung ke meja kerjanya. Satu lagi aku bawa keluar. Aku melangkah cepat ke dapur, memasang kamera bentuk sekrup itu di sudut atas lemari kabinet, menyorot langsung ke area tempat dia biasa menyiapkan obat-obatan dan minumanku. Dan satu lagi kupasang di ruang tengah, diselipkan di sela-sela hiasan dinding. Kamera-kamera ini terhubung langsung ke aplikasi tersembunyi di ponselku yang dilindungi kata sandi ganda. Sekarang, setiap gerakannya, setiap kali dia meracik racun itu, setiap kali dia tersenyum licik saat aku tidak melihat, semuanya akan terekam. Aku kembali ke kamar tidur dengan napas terengah-engah tapi hati yang puas. Aku membungkus diriku kembali dengan selimut, mengatur napas, dan menunggu. Ardi mungkin pemain judi yang nekat, tapi dia tidak sadar bahwa dia baru saja bertaruh melawan orang yang salah. Dia pikir dia memegang kartu as, padahal aku baru saja mengintip seluruh kartu di tangannya. Rumah besar ini terasa semakin dingin. Di luar, hujan mulai turun lagi, memukul-mukul jendela kamar seperti ketukan palu hakim yang siap menjatuhkan vonis. Aku memejamkan mata, bukan untuk tidur, tapi untuk membayangkan wajah Ardi saat nanti dia sadar bahwa kemenangannya hanyalah ilusi. Sore menjelang malam, suasana rumah yang tadinya hening mencekam berubah menjadi kacau balau. Bukan karena badai di luar, tapi karena badai yang datang menerobos masuk lewat pintu depan. Sebuah mobil Alphard hitam berhenti di pekarangan, dan dari dalamnya keluarlah sosok yang paling tidak ingin kutemui dalam kondisi seperti ini. Ibu Ratna, ibu mertuaku. Dia datang dari Surabaya tanpa kabar, tanpa peringatan. Ini khas Ibu Ratna. Baginya, rumah anaknya adalah rumahnya juga, dan dia berhak datang kapan saja untuk melakukan inspeksi mendadak.
Alina, ya ampun, rumah kok sepi begini kayak kuburan. Suaranya yang melengking langsung memenuhi ruang tamu begitu pintu dibuka oleh Bei Inah yang tergopoh-gopoh. Aku yang sedang duduk di sofa ruang tengah, masih dalam mode sandiwara sakit, terpaksa bangun dengan susah payah. Ibu, kok nggak kabari dulu kalau mau ke Jakarta? Tanyaku sambil menyalami tangannya. Tangannya penuh dengan cincin berlian yang berkilauan, kontras dengan sikapnya yang dingin. Ratna menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan menyelidik. Kalau ibu kabari, nanti kalian sibuk beres-beres palsu. Ibu mau lihat kondisi asli anak ibu. Dia mendengus pelan melihat wajahku yang pucat, berkat sedikit bedak yang kutebalkan. Kamu ini sakit terus. Alina, kapan mau kasih ibu cucu kalau badanmu ringkih begini? Istri itu harusnya melayani suami, bukan malah jadi beban yang harus diurusi. Kata-kata itu tajam, menusuk tepat di ulu hati. Dulu aku akan menangis mendengarnya, merasa bersalah karena tubuhku yang lemah. Tapi sekarang, dengan pengetahuan tentang kebusukan anaknya, kata-kata Ratna hanya terdengar seperti gonggongan anjing kecil yang tidak tahu apa-apa. Maaf, Bu. Kondisi autoimun Alina memang lagi kambuh. Jawabku sabar. Tepat saat itu, Ardi masuk dari pintu samping yang menghubungkan garasi dengan ruang tengah. Dia baru saja pulang dari golf. Wajahnya yang tadinya cerah sehabis menang judi kecil-kecilan, atau mungkin kalah, aku tak peduli, langsung berubah tegang saat melihat ibunya berdiri di tengah ruangan dengan koper-koper besar. Ibu? Loh, kok ada di sini? Ardi bertanya, nada suaranya sedikit panik. Dia mencium tangan ibunya dengan takzim. Ardi adalah anak mama sejati, atau lebih tepatnya, dia takut pada ibunya yang dominan. Surprise! Seru Ratna, tapi wajahnya tidak tersenyum. Ibu bosan di Surabaya. Lagian ibu punya firasat nggak enak soal kamu, Ardi. Makanya ibu datang. Makan malam pun berlangsung dalam suasana yang sangat tidak nyaman. Hujan deras di luar seolah mengurung kami dalam ketegangan ini. Meja makan penuh dengan hidangan yang disiapkan Bei Inah secara kilat, tapi selera makanku sudah hilang sejak tadi. Ardi duduk di ujung meja, terlihat gelisah. Dia terus-menerus melirik ke arahku dan ibunya bergantian. Aku tahu apa yang dia khawatirkan. Jadwal minum obatku. Di atas meja makan, tepat di dekat tempat air minum, tergeletak kotak obat mingguanku. Ardi sendiri yang meletakkannya di sana sebelum kami makan, dengan dalih agar aku tidak lupa minum obat setelah makan malam. Di slot, minggu, malam, sudah ada 3 butir pil. Salah satunya adalah pil racun itu. Aku sudah melihatnya menukarnya lewat kamera di ponselku 10 menit yang lalu saat aku di kamar mandi. Dia menghancurkan pil asliku dan menggantinya dengan pil racikan maut itu. Rencanaku malam ini sederhana. Aku akan pura-pura tidak sengaja menyenggol kotak obat itu hingga jatuh, membiarkan isinya berserakan dan hilang, sehingga aku punya alasan untuk tidak minum obat malam ini. Tapi takdir punya skenario lain yang lebih kejam. Di tengah makan malam, Ibu Ratna tiba-tiba meletakkan sendoknya dengan kasar. Dia memijat pelipisnya sambil meringis kesakitan. Aduh, kepalaku. Keluhnya. Wajahnya yang penuh riasan tebal tampak menahan sakit. Ini gara-gara macet Jakarta yang gila itu. Migrainku kambuh parah. Ibu mau diambilkan obat di tas ibu? Tanya Ardi cemas, setengah bangkit dari kursinya. Nggak usah, obat ibu habis, lupa beli. Ketus Ratna. Matanya kemudian tertuju pada kotak obatku yang ada di tengah meja. Alina, itu obat pusingmu yang biasa, kan? Yang putih itu. Dia menunjuk ke arah slot obat malamku. Jantungku berhenti berdetak. Pil putih itu. Pil yang bentuknya memang mirip dengan obat pereda nyeri dosis tinggi yang kadang ku minum. Tapi itu bukan pereda nyeri. Itu racun tikus yang dipadatkan. Bu, itu obat keras. Aku mencoba menyela, tapi suaraku tertahan. Ada bagian kecil dalam diriku yang berbisik jahat. Biarkan saja. Dia yang melahirkan monster ini. Tapi sisi kemanusiaanku berontak. Cerewet kamu. Paling juga paracetamol dosis tinggi atau ibuprofen. Ibu udah biasa minum obat kamu kalau lagi main kesini dulu, potong Ratna dengan tidak sabar. Tanpa menunggu persetujuan, tangan Ratna yang penuh perhiasan itu menyambar kotak obat.
Gerakannya begitu cepat karena didorong rasa sakit yang mendesak. Dia membuka slot, Minggu, malam. Ardi yang sedang berada di dekat kulkas mengambil air dingin, berbalik badan. Matanya membelalak lebar saat melihat ibunya memegang butiran putih itu. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari tembok di belakangnya. "Ibu, jangan!" teriak Ardi. Tapi teriakannya terlambat 1 detik. Ratna, dengan kesombongan khasnya yang merasa berhak atas apa saja di rumah ini, sudah melemparkan butiran pil itu ke dalam mulutnya dan menenggaknya dengan segelas air putih yang ada di hadapannya. Glup! Suara tegukan itu terdengar begitu keras di telingaku, sekeras ledakan bom. Hening. Ratna meletakkan gelasnya kembali. "Kenapa sih kamu teriak-teriak? Ardi? Bikin kaget aja. Ibu cuma minta obat 1 butir. Pelit amat sama orang tua sendiri," omelnya, belum menyadari apa yang baru saja dia telan. Ardi mematung. Tangannya gemetar hebat hingga air dari botol yang dipegangnya tumpah sedikit ke lantai. Dia menatap ibunya dengan tatapan horor yang murni. Dia tidak bisa bilang itu racun. Jika dia bilang, dia mengaku sebagai pembunuh. Tapi jika dia diam, ibunya dalam bahaya besar. Aku duduk diam di kursiku, tanganku mencengkeram serbet di pangkuan. Aku melihat kepanikan di mata Ardi, kepanikan seorang amatir yang rencananya hancur berantakan. Dia terjebak. "Ardi, kamu kenapa melongo begitu? Kayak lihat hantu?" tanya Ratna bingung melihat reaksi anaknya. "Ibu itu obat khusus Alina. Dosisnya beda," gagap Ardi. Keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. "Ibu harus muntahkan. Sekarang." "Apaan sih? Udah masuk perut kok." Ratna mengibaskan tangannya, meremehkan. "Palingan ngantuk dikit. Udah, lanjut makan." Ardi menatapku. Matanya memohon, meminta bantuan, meminta solusi. Tapi aku hanya membalas tatapannya dengan wajah datar. Wajah istri sakit yang tidak tahu apa-apa. Di dalam hati, aku berteriak ngeri sekaligus takjub melihat karma bekerja begitu instan. 5 menit berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Ardi tidak menyentuh makanannya lagi. Dia terus menatap ibunya. Tiba-tiba, Ratna memegang perutnya. Wajahnya yang angkuh berubah menjadi ekspresi kebingungan. "Aduh, kok perut ibu panas ya? Mual banget." "Bu?" Ardi langsung melompat dari kursinya. Ratna mulai terbatuk. Bukan batuk biasa, tapi batuk yang terdengar basah dan menyakitkan. Dia mencoba berdiri, tapi kakinya goyah. Dia ambruk kembali ke kursi, tangannya menggapai-gapai meja, menjatuhkan piring dan gelas hingga pecah berantakan. "Sakit, Ardi, sakit sekali." Rintihnya. Mulutnya mulai mengeluarkan buih tipis bercampur sedikit darah. Racun itu bekerja lebih cepat pada sistem pencernaannya yang mungkin sedang kosong. Atau mungkin karena dosis yang disiapkan Ardi malam ini memang lebih tinggi untuk menghabisi aku perlahan. "Mama," jerit Ardi, panggilan masa kecilnya keluar. Dia memeluk ibunya yang mulai kejang. Aku berdiri, mundur beberapa langkah, menatap pemandangan mengerikan di depan mata. Kepanikan melanda ruang makan itu. Bayi Inah berlari datang dari dapur, menjerit histeris melihat nyonyanya kejang-kejang. "Telepon ambulans. Cepat!" teriak Ardi padaku, matanya merah, penuh ketakutan dan air mata. Aku mengambil ponselku dengan tenang. Aku akan menelepon ambulans, tentu saja. Aku ingin Ratna selamat, bukan karena aku menyukainya, tapi karena dia adalah saksi kunci. Jika dia selamat dan tahu anaknya sendiri yang meracuninya, aliansi mereka akan hancur lebur. "Halo, UGD? Saya butuh ambulans segera. Ada kasus keracunan," kataku ke operator. Mataku tak lepas menatap Ardi yang sedang berusaha menahan tubuh ibunya yang mengejang hebat. Malam ini, bukan aku yang menjadi korban. Malam ini, senjata makan tuan. Dan aku akan memastikan setiap detiknya terekam dalam ingatanku dan kamera-kamera tersembunyi yang mengawasi dari sudut ruangan. Kekacauan itu pecah bagai bendungan yang jebol. Ruang makan yang biasanya senyap dan dingin, kini dipenuhi oleh suara kepanikan yang memekakan telinga. Ibu Ratna, wanita yang selama ini berdiri tegak dengan dagu terangkat tinggi, kini tergeletak di lantai marmer yang dingin. Tubuhnya mengejang hebat,
ritme yang mengerikan dan tak terkendali. Mulutnya terus mengeluarkan busa putih kemerahan, sementara matanya mendelik ke atas, hanya menyisakan bagian putih yang menatap kosong ke langit-langit berhias lampu kristal gantung. "Bu, Ibu, tahan, Bu!" Ardi berteriak histeris. Dia berlutut di samping ibunya, tangannya yang gemetar berusaha menahan kepala Ratna agar tidak terbentur lantai. Wajah Ardi pucat pasi, keringat sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipisnya. Aku bisa melihat ketakutan murni di matanya, bukan hanya takut kehilangan ibunya, tapi ketakutan seorang kriminal yang melihat senjata kejahatannya meledak di wajahnya sendiri. Aku berdiri beberapa langkah di belakangnya, ponsel masih menempel di telinga, berbicara dengan operator darurat. "Ya, pasien wanita, usia 50-an, kejang-kejang, mulut berbusa. Indikasi keracunan. Tolong cepat. Alamat di Menteng." Suaraku tenang, terlampau tenang untuk seorang menantu yang mertuanya sedang sekarat. Di dalam hatiku, ada rasa ngeri melihat manusia menderita seperti itu, namun logika dingin terus berbisik, "Ini bukti. Ini adalah bukti tak terbantahkan." Bei Inah menangis terseduh-seduh di sudut ruangan, sambil memelintir ujung celemeknya. "Nyonya Ah. Gusti Allah. Nyonya Ah." Sirine ambulans terdengar meraung-raung di kejauhan, menembus derasnya hujan Jakarta malam itu. Suara itu semakin dekat, seolah berlomba dengan nyawa Ratna yang sedang ditarik ulur oleh maut. "Alina, jangan cuma berdiri. Ambil handuk basah. Lakukan sesuatu," bentak Ardi padaku. Dia menatapku dengan mata merah menyala, mencari pelampiasan atas rasa bersalahnya sendiri. Aku menurut, berjalan pelan ke dapur mengambil lap bersih dan membasahinya. Saat aku kembali dan berlutut untuk membersihkan busa di mulut Ratna, aku menatap mata mertuaku sekilas. Ada kilatan kesadaran di sana di tengah rasa sakit yang mendera. Dia menatapku, lalu menatap Ardi, tatapan bingung dan ketakutan. Dia mencoba bicara, tapi hanya suara gurgling mengerikan yang keluar. Tim medis menyerbu masuk beberapa menit kemudian. Mereka bekerja dengan efisiensi robotik. Memeriksa pupil, memasang oksigen, mengangkat tubuh Ratna yang lemas ke atas tandu. "Siapa walinya?" "Ikut satu orang di ambulans," teriak salah satu paramedis. Saya anaknya," seru Ardi, langsung melompat mengikuti tandu. Dia berbalik menatapku sebelum pintu rumah tertutup. "Kamu bawa mobil, susul ke RS Pondok Indah. Bawa dompet dan dokumen ibu." Aku mengangguk. Begitu ambulans melesat pergi dengan raungan sirine yang membelah malam, keheningan kembali menyelimuti rumah. Aku berdiri di tengah ruang makan yang berantakan. Pecahan piring porselen mahal berserakan di dekat kursi Ratna, bercampur dengan tumpahan makanan dan air. Aku tidak langsung pergi. Aku melangkah ke meja makan, tempat kotak obat itu masih tergeletak terbuka. Dengan hati-hati, aku mengambil tisu, memungut sisa remah pil yang mungkin tercecer di meja tempat Ratna tadi mengambilnya, dan memasukkannya ke dalam plastik klip kecil yang selalu kubawa. Bukti forensik tambahan. "Bei Inah," panggilku pelan. Bei Inah menoleh dengan wajah basah air mata. "Bereskan pecahan piringnya saja. Jangan sentuh kotak obat atau gelas bekas ibu minum. Biar itu nanti saya yang urus. Bibi kunci pintu, jaga rumah." Setelah itu, aku mengambil kunci mobilku. Bukan mobil keluarga yang disewakan sopir, tapi mobil pribadiku yang jarang kupakai. Aku melaju membelah jalanan Jakarta yang basah. Hujan deras menghantam kaca depan mobil, wiper bergerak panik ke kiri dan kanan, seirama dengan pikiranku yang menyusun rencana selanjutnya. Ardi pasti akan mencoba menutupi ini. Dia tidak punya pilihan lain. Jika dokter tahu ini racun tikus, polisi akan terlibat. Ardi harus berbohong, dan aku harus ada di sana untuk menangkap basah kebohongan itu. Sesampainya di UGD RS Pondok Indah, suasana kacau tapi terkendali. Bau antiseptik yang tajam langsung menusuk hidungku, bau yang selalu mengingatkanku pada masa-masa aku dirawat karena penyakitku. Aku melihat Ardi sedang mondar-mandir di depan pintu ruang resusitasi. Kemejanya yang mahal kusut, ada noda muntahan ibunya di lengan bajunya. Dia terlihat seperti orang gila. "Gimana ibu, Mas?" tanyaku saat menghampirinya. Ardi tersentak kaget. "Lagi ditangani dokter.
Mereka lagi bilas lambung, jawabnya dengan suara bergetar. Dia meremas rambutnya sendiri. Gimana ini bisa kejadian? Lin, kenapa ibu minum obat itu? Mas kan lihat sendiri, ibu maksa, jawabku datar. Tapi mas, itu obat apa sebenarnya? Kenapa reaksinya separah itu? Obatku nggak pernah bikin kejang. Ardi membeku. Dia menatapku, mencari tanda-tanda kecurigaan di wajahku. Tapi aku memasang topeng terbaikku, wajah istri yang bingung dan polos. Itu, mungkin obatnya bereaksi sama makanan yang ibu makan tadi. Atau ibu punya alergi yang kita nggak tahu, elaknya cepat. Kamu jangan ngomong aneh-aneh ke dokter ya. Nanti malah jadi panjang urusannya. Kasihan ibu kalau harus diperiksa polisi segala macam saat lagi sakit begini. Ah, disitulah dia. Manipulasinya mulai bekerja. Menggunakan rasa kasihan pada ibunya untuk menutupi kejahatannya. 1 jam berlalu. Pintu ruang tindakan terbuka. Seorang dokter pria paruh-baya dengan wajah serius keluar, melepas maskernya. Dokter Gunawan, aku mengenalnya sekilas karena dia dokter senior penyakit dalam di sini. Ardi langsung menyambar dokter itu. Dok, gimana ibu saya? Dia selamat, kan? Dokter Gunawan menghela napas panjang. Ibu Ratna sudah stabil, untungnya Anda membawanya tepat waktu. Kami sudah melakukan gastrik lavage, bilas lambung, dan memberikan arang aktif. Tapi, dokter itu menatap Ardi tajam. Kami menemukan residu zat kimia yang sangat keras di lambungnya. Ini bukan keracunan makanan biasa, dan jelas bukan efek samping obat pusing standar. Gejala klinis dan baunya mengarah pada rodentisida jenis antikoagulan. Racun tikus. Wajah Ardi berubah menjadi abu-abu. Racun tikus. Benar. Kami wajib melaporkan kasus seperti ini ke polisi karena ada indikasi percobaan bunuh diri atau tindakan kriminal. Lanjut Dokter Gunawan tegas. Tunggu, dok. Tunggu sebentar. Ardi menarik lengan dokter itu, menyeretnya sedikit menjauh ke sudut koridor yang lebih sepi, di dekat mesin penjual minuman otomatis. Dok, tolong, kita bicara sebentar, bisik Ardi, tapi suaranya yang mendesak masih bisa kudengar sayup-sayup. Aku tidak diam di tempat. Aku pura-pura berjalan menuju toilet yang arahnya melewati mereka, lalu berhenti di balik pilar besar, mengaktifkan fitur perekam suara di ponselku yang kusembunyikan di balik tas tangan. Dengar, dok, suara Ardi terdengar panik dan memohon. Ini pasti salah paham. Ibu saya itu sudah tua, mungkin dia salah ambil barang di dapur. Kalau ini jadi kasus polisi, nama baik keluarga kami hancur. Ibu saya sosialita terpandang. Tolonglah, dok. Ini prosedur, Pak Ardi. Saya tidak bisa. Saya bisa bantu renovasi sayap kiri rumah sakit ini, dok. Atau donasi pribadi untuk yayasan dokter, potong Ardi cepat. Berapa? 500 juta? 1 miliar? Asal di laporan medis tertulis ini reaksi alergi aku terhadap seafood atau salah obat biasa. Tolong, dok. Ibu saya pasti juga nggak mau ini jadi heboh di media. Hening sejenak. Aku menahan napas. Detik-detik yang menentukan integritas seorang dokter dan nasib suamiku. Pak Ardi, ini sangat tidak etis. Suara dokter itu terdengar ragu, tapi tidak menolak sekeras tadi. Uang 1 miliar adalah jumlah yang menggoda, bahkan untuk dokter senior. Ardi adalah negosiator ulung dalam keadaan terdesak. Ayolah, dok, demi kemanusiaan. Ibu saya sudah selamat, itu yang penting. Jangan tambah beban dia dengan penyelidikan polisi. Saya jamin tidak ada yang menuntut. Saya anak tunggalnya. Istri saya juga tidak akan bicara apa-apa. Tolong bantu saya. Aku mendengar helaan napas berat lagi. Baik. Tapi kalau kondisi beliau memburuk, saya angkat tangan. Saya akan tulis ini sebagai shock anafilaktik akibat alergi obat yang tidak diketahui. Tapi Bapak harus urus administrasinya segera. Terima kasih, dok. Terima kasih banyak. Saya tidak akan lupa jasa dokter. Suara Ardi terdengar lega luar biasa, seperti orang yang baru lolos dari tiang gantungan. Aku mematikan rekaman. Jantungku berdebar kencang. Aku punya segalanya sekarang. Bukti lab racun, bukti motif utang judi,
dan sekarang rekaman dia menyuap dokter untuk menutupi fakta keracunan itu. Aku kembali ke ruang tunggu dan duduk dengan tenang, pura-pura membaca majalah. Ardi kembali beberapa menit kemudian, wajahnya jauh lebih rileks meskipun masih terlihat lelah. Dokter bilang apa, Mas? Tanyaku. Aman, sayang, jawabnya, duduk di sampingku dan merangkul bahuku. Sentuhannya membuat kulitku merinding jijik. Dokter bilang itu cuma alergi parah. Ibu salah makan obat yang kontraindikasi sama makanan laut tadi. Nggak ada racun-racunan kok. Kamu nggak usah khawatir. Syukurlah, jawabku pelan. Aku takut banget tadi. Iya, untung ibu kuat, kata Ardi, menyandarkan kepalanya ke dinding. Dia memejamkan mata, mungkin membayangkan betapa hebatnya dia bisa mengatasi krisis ini. Dia tidak tahu, dia baru saja menggali lubang kuburnya sendiri semakin dalam. Dan kali ini, aku yang memegang sekopnya. 2 hari berlalu. Ibu Ratna dipindahkan ke kamar VVIP di lantai paling atas. Fasilitasnya lebih mirip hotel bintang 5 daripada rumah sakit, dengan sofa kulit, televisi layar lebar, dan pemandangan kota Jakarta yang basah diguyur hujan. Namun, suasana di dalam kamar itu dingin dan kaku. Ardi sedang tidak ada di tempat. Dia pamit, mengurus administrasi kantor yang terbengkalai. Padahal aku tahu dari notifikasi mutasi rekening yang berhasil kuretas, berkat kata sandi yang kutemukan di buku hitamnya, dia sedang sibuk mentransfer uang suap ke rekening dokter dan mencoba membayar bunga utang judinya yang jatuh tempo. Dia merasa aman meninggalkan ibunya karena Ratna masih terlalu lemah untuk banyak bicara. Ini adalah waktuku. Aku masuk ke kamar rawat Ratna dengan langkah pasti. Ratna sedang berbaring, matanya terbuka menatap jendela. Wajahnya masih pucat, selang infus menancap di tangannya, tapi aura ketangguhannya mulai kembali. Dia menoleh saat mendengar pintu terbuka. Kamu, desisnya lemah. Suaranya serak akibat selang yang sempat dimasukkan ke tenggorokannya saat bilas lambung. Mana Ardi? Kenapa dia ninggalin ibunya sendirian? Ardi sedang sibuk. Bu. Sibuk menutupi jejaknya, jawabku tenang, menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Ratna mengernyit. Ngomong apa kamu? Jangan melantur. Kepalaku masih sakit. Aku menarik kursi dan duduk tepat di samping ranjangnya. Tidak ada lagi sandiwara menantu yang takut. Aku menatap matanya tajam. Ibu hampir mati bukan karena alergi, Bu. Ibu keracunan racun tikus. Mata Ratna membelalak. Jangan gila kamu. Dokter bilang. Dokter dibayar 1 miliar oleh Ardi untuk bilang itu alergi. Potongku cepat. Aku mengeluarkan ponselku, memutar rekaman percakapan Ardi dan Dokter Gunawan di lorong rumah sakit malam itu. Suara Ardi yang memohon dan menawarkan suap terdengar jernih di ruangan sunyi itu. Wajah Ratna berubah dari bingung menjadi kaget, lalu perlahan memerah menahan amarah yang mulai naik. Tangannya mencengkeram sprei kuat-kuat. Itu suara Ardi. Bisiknya, tak percaya. Belum selesai, Bu, kataku. Aku membuka galeri foto, menunjukkan foto hasil lab dari pil yang kuambil, foto buku hitam catatan utang judi Ardi, dan video dari CCTV tersembunyi yang merekam Ardi sedang menggerus racun tikus di dapur, mencampurnya dengan tepung, dan mencetaknya menjadi pil yang menyerupai obatku. Obat itu buat aku, Bu, jelasku dengan suara dingin. Setiap hari dia menukar obat autoimun saya dengan racun tikus dosis rendah. Tujuannya supaya saya mati perlahan, terlihat seperti sakit alami, agar dia bisa klaim asuransi jiwa saya senilai 50 miliar dan menguasai harta warisan saya. Uang itu buat bayar utang judinya yang sudah belasan miliar. Ratna menatap layar ponselku dengan mulut terbuka. Dia melihat video anaknya sendiri, anak yang dia banggakan, sedang meracik kematian di dapur rumahnya. Dia melihat catatan utang yang membuktikan kebangkrutan anaknya. Air mata menetes dari sudut mata Ratna. Bukan air mata sedih, tapi air mata pengkhianatan yang menyakitkan. Dia anakku. Ratna terisak pelan. Aku yang membesarkan dia. Aku yang mengangkat dia dari panti asuhan saat bayi, memberinya nama, memberinya hidup mewah. Dan dia hampir membunuhku demi uang. Informasi itu mengejutkanku. Anak angkat? Ratna mengangguk lemah, pertahanannya runtuh. Iya. Ardi itu anak angkat.
Ayahnya tidak bisa punya anak. Kami merahasiakan ini dari semua orang, termasuk dia, supaya dia merasa jadi pewaris sah. Aku menyayanginya lebih dari anak kandung. Aku selalu membelanya di depan keluargamu yang merendahkannya. Aku selalu menekanmu supaya jadi istri yang baik buat dia. Ternyata aku memelihara ular. Napas Ratna memburu. Monitor detak jantung di sebelahnya berbunyi lebih cepat. Aku memegang tangannya. Tangan wanita yang dulu sering menunjuk-nunjuk wajahku dengan angkuh, kini terasa dingin dan rapuh dalam genggamanku. Dia tidak peduli pada ibu, sama seperti dia tidak peduli pada saya, kataku tegas. Saat ibu kejang-kejang, yang dia takutkan bukan ibu mati, tapi dia takut ketahuan. Dia bahkan tidak mencegah ibu minum obat itu, karena takut rencananya terbongkar di depan saya. Ratna memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu membukanya lagi. Kali ini, tidak ada lagi kesedihan di sana. Yang ada hanya api kemarahan yang dingin, sama seperti api yang ada di dalam diriku. Ibu Ratna adalah seorang wanita besi. Dia tidak menjadi istri konglomerat Surabaya dengan menjadi lemah. Dia tahu bagaimana cara membalas sakit hati. Apa rencanamu, Alina? Tanyanya. Suaranya tidak lagi serak, tapi tajam dan penuh otoritas. Dia menatapku bukan lagi sebagai menantu yang tidak berguna, tapi sebagai sekutu. Saya punya semua bukti untuk memenjarakannya seumur hidup. Tapi itu terlalu mudah, jawabku. Saya mau dia merasakan kehilangan segalanya. Saya mau dia merasa menang dulu, terbang tinggi, lalu kita hempaskan ke tanah sampai hancur berkeping-keping di depan semua orang yang dia coba kagumkan. Ratna tersenyum tipis, senyum yang mengerikan. Minggu depan. Syukuran kesembuhanku. Ide bagus, sahutku. Kita adakan pesta besar di rumahmu. Lanjut Ratna, otaknya mulai menyusun strategi dengan cepat. Undang semua kolega bisnisnya, investor yang sedang dia rayu, teman-teman sosialitaku, dan keluarga besarmu. Kita buat dia merasa jadi raja sehari. Dia pasti akan pakai momen itu untuk pamer bahwa ibunya sembuh berkat baktinya, dan istrinya yang sakit-sakitan masih dia rawat dengan setia. Dan di puncak acara, saat dia merasa paling aman. Tambahku, kita bongkar semuanya, pungkas Ratna. Dia meremas tanganku erat. Alina, maafkan ibu selama ini. Ibu buta. Ibu pikir kamu yang tidak pantas buat Ardi. Ternyata Ardi yang tidak pantas hidup. Kita lupakan masa lalu, Bu. Sekarang fokus kita satu, Ardi, kataku. Pintu kamar terbuka tiba-tiba. Kami berdua tersentak, tapi dengan cepat mengubah ekspresi. Ratna kembali memejamkan mata pura-pura tidur, dan aku duduk tegak seolah sedang menjaga pasien. Ardi masuk dengan wajah lelah tapi tersenyum. Dia membawa sekeranjang buah besar. Hai, sayang. Ibu gimana? Udah bangun? Aku menoleh, memberikan senyum tipis. Tadi sempat bangun sebentar, minum air, terus tidur lagi. Kayaknya masih lemas banget. Ardi meletakkan keranjang buah di meja, lalu berjalan mendekati ranjang. Dia mengelus tangan ibunya. Cepat sembuh ya, Bu. Ardi sayang ibu. Di balik kelopak matanya yang terpejam, aku tahu Ratna sedang menahan gejolak jijik yang luar biasa. Dan aku, yang duduk di belakang Ardi, menatap punggung suamiku dengan tatapan predator. Nikmatilah hari-hari terakhirmu sebagai pria bebas, Mas. Karena dua wanita yang paling kau remehkan, kini sedang merajut jaring untuk menangkapmu. Mas, panggilku lembut. Ibu tadi sempat ngigau pas bangun. Katanya dia mau adakan syukuran kalau sembuh nanti. Pengajian dan makan malam besar di rumah. Wajah Ardi berbinar. Pesta berarti kesempatan networking, kesempatan cari investor baru untuk menutupi utangnya sebelum asuransi cair. Ide bagus. Kita harus turuti kemauan ibu. Biar ibu senang dan cepat pulih. Aku yang akan urus semuanya. Iya, Mas. Kamu memang anak yang berbakti, pujiku. Ardi tersenyum lebar, bangga. Dia tidak sadar, dia baru saja menyetujui eksekusi mati bagi reputasi dan masa depannya sendiri. Seminggu kemudian, rumah kami di Menteng bertransformasi menjadi panggung sandiwara termegah yang pernah ada. Ardi, dengan semangat yang meluap-luap,
telah menyulap ruang tamu dan taman belakang menjadi venue pesta yang mewah. Tenda-tenda dekoratif berwarna putih gading terpasang rapi di taman untuk menghalau sisa-sisa gerimis, lampu-lampu gantung kristal tambahan disewa untuk memberikan kesan glamor, dan catering terbaik di Jakarta didatangkan untuk memanjakan lidah para tamu. Malam itu, Ardi merasa dirinya adalah raja dunia. Dia mengenakan setelan jas bespoke dari desainer ternama, rambutnya ditata rapi dengan pomade mahal, dan senyum itu begitu lebar hingga nyaris menyentuh telinga. Dia bergerak lincah dari satu tamu ke tamu lain, menyalami kolega bisnis, investor potensial, dan kerabat jauh dengan kepercayaan diri yang meluap. Di matanya, malam ini adalah malam penobatannya kembali. Dengan ibunya yang sembuh dan istrinya yang setia mendampingi meski sakit, dia membangun narasi sempurna tentang seorang pria keluarga yang tangguh dan layak dipercaya memegang dana investasi miliaran rupiah. Aku berdiri di dekat tangga, mengamati semuanya dengan perasaan yang sulit dijabarkan. Ada rasa muak yang mendalam melihat kepalsuan ini, tapi ada juga debaran adrenalin yang memabukkan karena tahu bahwa jam pasir Ardi tinggal menyisakan butiran-butiran terakhir. Malam ini, aku mengenakan gaun panjang berbahan sutra warna champagne pucat. Pilihan warna ini disengaja. Di bawah sorotan lampu kuning hangat, warna ini membuat kulitku terlihat lebih pucat, mendukung peranku sebagai istri yang rapuh dan sakit-sakitan. Aku membiarkan rambutku tergerai sedikit berantakan, dan make-up artis sewaan, yang sudah kubayar lebih untuk tutup mulut, telah memberiku sapuan bedak yang membuat kantung mataku terlihat lebih gelap. "Sayang, kamu cantik sekali," bisik Ardi yang tiba-tiba muncul di sampingku, melingkarkan tangannya di pinggangku. Cengkeramannya posesif. "Tapi ingat, jangan terlalu banyak berdiri. Nanti kalau kamu pingsan, acara bisa rusak. Duduk saja di sofa utama, biar orang-orang datang menyalamimu." "Iya, Mas. Aku kuat kok demi ibu," jawabku dengan suara lirih yang kubuat bergetar. "Bagus. Ingat, ada Pak Haryo dari grup investasi batubara datang. Kalau dia tanya soal kesehatanmu, bilang saja kamu membaik berkat perawatan aku. Dia suka sosok family man." Instruksinya cepat sebelum kembali melesat menyambut tamu lain. Aku menahan keinginan untuk meludah. Baginya, aku hanyalah alat marketing. Properti hidup untuk meyakinkan investor. Tamu-tamu mulai memadati ruangan. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau bunga sedap malam yang menghiasi setiap sudut ruangan. Musik jazz instrumental mengalun lembut dari band akustik di sudut ruangan, menciptakan ambience yang elegan. Namun, di antara para tamu berjas dan bergaun malam itu, ada beberapa sosok yang tidak Ardi kenali, namun sangat ku kenal. Di dekat meja prasmanan, seorang pria berbadan tegap dengan batik lengan panjang yang tampak sedikit kaku sedang berpura-pura mengambil sate ayam. Itu adalah Kompol Bayu, kenalan lama ayahku, yang membawa tim reserse berpakaian preman. Mereka menyamar sebagai kerabat jauh dari pihak keluargaku di Surabaya. Ardi, yang tidak pernah benar-benar peduli menghafal silsilah keluarga besarku, menelan mentah-mentah saat kukatakan mereka adalah sepupu-sepupu jauh yang kebetulan sedang di Jakarta. Tepat pukul 8 malam, bintang utama acara muncul. Ibu Ratna didorong masuk menggunakan kursi roda, sebuah properti dramatis yang kami sepakati, padahal dia sudah cukup kuat berjalan. Ratna tampil memukau meski terlihat sedikit kurus. Dia mengenakan kebaya bludru hitam dengan bros emas besar di dada, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya dipoles make-up yang menyembunyikan sisa-sisa pucat akibat racun, namun matanya memancarkan ketajaman yang membuat siapapun yang bertatapan dengannya merasa terintimidasi. Ardi bergegas menghampiri kursi roda ibunya, berlutut sejenak untuk mencium tangan Ratna di depan semua orang, sebuah gestur teatrikal yang memancing decak kagum para tamu. "Selamat datang kembali, Ibunda Ratu," ujar Ardi lantang, memastikan semua orang mendengar. "Rumah ini hampa tanpa ibu." Ratna tersenyum. Senyum yang sangat tipis, nyaris tak terlihat. Dia mengelus kepala Ardi pelan. "Terima kasih, Ardi. Ibu senang bisa melihat wajahmu malam ini." Untuk terakhir kalinya sebagai orang bebas, tambah Ratna dalam hati, pesan yang tersirat lewat tatapan matanya yang dingin namun luput dari perhatian Ardi yang sedang mabuk pujian. Acara berlanjut ke sesi utama. Ardi naik ke panggung kecil di depan ruangan. Dia mengambil mikrofon, mengetuknya pelan, meminta perhatian. Ruangan perlahan senyap. Semua mata tertuju padanya.
Ardi berdiri tegak di bawah sorot lampu spotlight, wajahnya berseri-seri. Di belakangnya, sebuah layar proyektor besar putih terbentang. Sedianya akan menampilkan slideshow foto-foto kenangan keluarga dan momen kebersamaan kami selama Ibu Ratna sakit, yang sudah disiapkan Ardi dengan tim multimedianya. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap keluarga yang saya cintai. Ardi memulai pidatonya dengan suara bariton yang meyakinkan. Malam ini adalah malam yang penuh berkah. Seperti yang kita tahu, seminggu yang lalu, badai menghantam keluarga kami. Ibu saya tercinta, Ibu Ratna, tiba-tiba jatuh sakit parah. Dokter sempat pesimis, tapi berkat doa dan usaha keras, beliau ada di sini bersama kita. Tepuk tangan meriah membahana. Ardi menunduk sedikit, menikmati riuh tepuk tangan itu seperti seorang aktor menerima standing ovation. Dan tentu saja, lanjut Ardi, mengarahkan tangannya padaku yang duduk di sofa sebelah Ibu Ratna, istri saya tercinta, Alina. Meski dia sendiri sedang berjuang melawan penyakit autoimunnya yang berat, dia tetap setia mendampingi ibu. Alina adalah inspirasi saya. Ketegarannya mengingatkan saya bahwa dalam bisnis maupun hidup, kita tidak boleh menyerah. Aku tersenyum kaku. Perutku mulas mendengar kemunafikan level dewa ini. Dia menggunakan penyakit yang dia perparah sendiri sebagai bahan pidato motivasi. Maka dari itu, saya ingin mempersembahkan sebuah video kenangan kecil. Sebuah tribut untuk dua wanita hebat dalam hidup saya. Silakan, seru Ardi, memberi isyarat pada operator di belakang. Lampu ruangan diredupkan. Musik berubah menjadi instrumental piano yang sentimental. Semua mata tertuju ke layar proyektor. Detik pertama, layar menampilkan foto pernikahan kami. Penonton ria. Detik kedua, foto Ibu Ratna menggendong Ardi kecil, yang sebenarnya foto palsu karena dia diadopsi saat sudah balita, tapi tak ada yang tahu. Detik ketiga, layar berkedip. Glitch. Ardi menoleh sedikit ke belakang, bingung. Ada masalah teknis sedikit sepertinya. Candanya, mencoba mencairkan suasana. Tiba-tiba, layar berubah hitam total. Lalu, sebuah video dengan kualitas night vision hitam putih muncul. Gambarnya tajam dan jelas. Itu adalah dapur rumah ini. Di dalam video, terlihat sosok Ardi. Dia mengenakan piyama, berdiri di depan meja island. Jam digital di sudut video menunjukkan pukul 2 dini hari, 2 minggu yang lalu. Suara di ruangan itu lenyap seketika. Hening yang mencekam. Di layar, Ardi terlihat mengeluarkan sebuah toples dari laci tersembunyi. Dia menuangkan butiran-butiran kasar ke dalam sebuah cobek batu kecil. Dia mulai menggerus. Suara krek dari gerusan batu itu terdengar diperbesar lewat sound sistem ruangan yang canggih, menggema mengerikan di telinga semua orang. Ardi di panggung mulai gelisah. Matikan. Itu salah video. Matikan, teriaknya pada operator. Tapi operator itu tidak ada di sana. Kursinya kosong. Aku yang memegang kendali lewat tablet di pangkuanku, tersembunyi di balik tas pestaku. Video terus berlanjut. Ardi di layar mengambil tepung, mencampurnya dengan bubuk hasil gerusan tadi, lalu dengan telaten menggunakan alat pencetak pil manual kecil. Dia mencetak pil-pil putih bulat. Setelah itu, dia mengambil botol obatku yang asli, membuang isinya ke wastafel, dan menggantinya dengan pil racikan itu. Wajah Ardi di layar terlihat sangat fokus, tapi kemudian dia tersenyum. Dia mengangkat botol obat itu seolah bersulang pada bayangannya sendiri di jendela. Mati pelan-pelannya, sayang biar asuransinya cair mulus, gumam Ardi di video itu. Suaranya kecil, tapi mikrofon kamera tersembunyi menangkapnya dengan cukup jelas untuk membuat seluruh ruangan menahan napas. Di dunia nyata, wajah Ardi berubah menjadi putih kertas. Dia menerjang ke arah laptop yang terhubung ke proyektor, berusaha mencabut kabelnya. Tapi sebelum dia sampai, video berganti. Kini muncul foto-foto dokumen. Catatan utang judi online. Total loss, 15 miliar rupiah. Surat tagihan rentenir dengan ancaman pembunuhan. Dan terakhir, rekaman suara percakapannya dengan Dr. Gunawan. Berapa? 500 juta? 1 miliar? Asal di laporan medis tertulis ini reaksi alergi. Suara itu menggelegar di seluruh ruangan.
Para tamu mulai berbisik riuh. Beberapa kolega bisnis Ardi berdiri dengan wajah jijik. Pak Haryo, investor batubara itu, membanting gelas minumannya ke meja dan menatap Ardi dengan tatapan membunuh. Ardi berdiri mematung di tengah panggung. Kabel proyektor sudah dia cabut, tapi terlambat. Gambarnya sudah hilang, tapi kebenarannya sudah telanjang. Itu editan, teriak Ardi panik. Suaranya pecah, tinggi dan histeris. Dia menunjuk ke layar kosong. Itu deepfake. Sekarang zaman AI. Ada orang yang mau menjatuhkan saya. Itu fitnah. Dia berlari turun dari panggung, menghampiri Pak Haryo. Pak, Bapak percaya saya kan? Itu saingan bisnis yang bikin. Mana mungkin saya racuni istri sendiri? Saya cinta Alina. Pak Haryo menepis tangan Ardi kasar. Jangan sentuh saya. Kamu sakit jiwa. Ardi berbalik, matanya liar mencari dukungan. Dia melihat ibunya. Ratna duduk tenang di kursi rodanya, menatap Ardi tanpa ekspresi. Ibu bilang ke mereka. Ibu tahu kan Ardi sayang ibu? Ardi yang bawa ibu ke rumah sakit. Itu video palsu, Bu. Ardi bersimpuh di kaki ibunya, memegang lutut Ratna. Perlahan, Ratna mencondongkan tubuhnya ke depan. Dia menatap mata anak angkat yang dibesarkannya itu. Dengan gerakan perlahan namun penuh tenaga, Ratna menampik tangan Ardi dari lututnya. Lepaskan tangan kotormu dari kakiku, ucap Ratna. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas di keheningan ruangan. Dia tidak menggunakan mikrofon, tapi wibawanya mengisi seluruh aula. Aku tidak punya anak yang mencoba membunuh ibunya sendiri dengan racun tikus. Bu. Ardi ternganga. Dunianya runtuh. Ibu tahu? Aku tahu semuanya, jawab Ratna dingin. Dan aku yang minta video itu diputar. Ardi mundur, terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Dia menabrak meja prasmanan, menjatuhkan piring-piring. Dia terpojok. Tatapannya kemudian jatuh padaku. Aku masih duduk di sofa, menatapnya lurus. Perlahan, aku berdiri. Aku tidak lagi membungkuk. Aku tidak lagi memegangi kepalaku. Aku berdiri tegak, setegak tiang beton. Aku mengambil tisu basah dari tasku, lalu dengan gerakan tenang, aku menghapus bedak tebal di wajahku, memperlihatkan rona kulitku yang sebenarnya, kulit yang sehat karena seminggu ini aku tidak meminum racunnya dan mengonsumsi vitamin dosis tinggi. Kamu. Desis Ardi. Kamu nggak sakit. Sakitku memang ada, Mas, jawabku lantang, tapi racunmu yang bikin aku sekarat. Dan sekarang, racun itu sudah tidak ada di tubuhku. Ardi meraung marah. Dia menyadari dia telah ditipu mentah-mentah. Wajah tampannya terdistorsi oleh kemurkaan. Dia menerjang ke arahku, tangannya mengepal siap memukul. Dasar istri jalang. Kau jebak aku. Para tamu wanita menjerit. Tapi Ardi tidak pernah sampai menyentuhku. Dua pria berbatik yang tadi berdiri di dekat prasmanan bergerak secepat kilat. Kompol Bayu menangkap lengan Ardi, memuntirnya ke belakang punggung dengan teknik kuncian polisi yang efisien. Ardi terjerembab ke lantai, wajahnya menghantam karpet mahal yang dia beli dengan kartu kreditku. Ardiansyah, Anda kami tangkap atas dugaan percobaan pembunuhan berencana terhadap saudari Alina dan Ibu Ratna, serta penipuan dan penggelapan dana. Suara Kompol Bayu terdengar tegas dan formal saat dia memborgol tangan Ardi di belakang punggung. Malam pesta yang seharusnya menjadi penobatan sang raja palsu, berakhir menjadi eksekusi publik bagi harga dirinya. Di luar, guntur menggelegar, seolah langit Jakarta ikut memalu-palu vonis untuk suamiku. Keriuhan pesta telah berubah menjadi TKP, tempat kejadian perkara. Para tamu sudah dievakuasi keluar secara teratur, meninggalkan bisik-bisik yang akan menjadi headline gosip Jakarta selama berbulan-bulan ke depan. Reputasi Ardi bukan hanya hancur, ia telah menjadi debu. Ardi masih di lantai, meronta-ronta seperti binatang liar yang terperangkap. Borgol perak mengikat tangannya erat, tapi mulutnya masih bebas menyemburkan bisa. Lepasin gue, kalian gak punya bukti kuat. Itu video ilegal. Gak bisa dipakai di pengadilan, teriaknya. Dia menatapku dengan mata yang memancarkan kebencian murni. Tidak ada lagi topeng suami penyayang.
Inilah wajah aslinya, wajah seorang sosiopat yang terdesak. Alina, kamu pikir kamu bisa menang? Tanpa aku, kamu cuma wanita sakit-sakitan yang gak bisa urus bisnis. Kamu butuh aku. Aku berjalan mendekatinya. Sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer. Tak, 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 sebuah irama kemenangan yang tenang. Aku berjongkok di depannya, menatap matanya dari jarak dekat. Mas, panggilku pelan. Kamu salah besar. Aku sakit autoimun, bukan sakit otak. Selama 5 tahun ini, aku membiarkan kamu memimpin karena aku ingin menghargaimu sebagai suami, bukan karena aku tidak mampu. Aku mengeluarkan sebuah botol kecil dari saku gaunku. Botol berisi bubuk racun yang sudah dianalisis lab. Aku menggoyang-goyangkannya di depan wajahnya. Dan soal bukti, aku punya hasil lab resmi, kesaksian dokter yang mau jadi justice kolaborator setelah ditekan polisi, rekaman CCTV, catatan keuanganmu, dan kesaksian korban utama, ibumu sendiri. Kamu akan membusuk di penjara, Mas. Dan saat kamu keluar nanti, kalau kamu masih hidup, kamu tidak akan punya sepeser pun. Perjanjian pranikah kita batal demi hukum karena tindakan kriminalmu terhadap pasangan. Wajah Ardi memucat lagi. Harapan terakhirnya untuk tetap kaya meski di penjara pun sirna. Bawa dia, perintahku pada Kompol Bayu. Baik, Bu Alina, jawab Bayu hormat. Dia dan timnya menyeret Ardi berdiri. Ardi diseret keluar melewati ruang tamu yang porak-poranda. Saat melewati ibunya, Ardi mencoba satu upaya terakhir. Bu, ibu tega sama Ardi? Ardi anak ibu? Ratna tidak menoleh. Dia sedang sibuk membetulkan letak selendangnya, seolah-olah suara Ardi hanyalah gangguan kecil seperti dengungan lalat. Sikap tak acuh itu adalah pukulan terberat bagi narsisisme Ardi. Dia menjerit frustrasi saat didorong masuk ke dalam mobil polisi di halaman depan. Sirine biru berputar-putar, memantul di dinding rumah megah yang basah oleh hujan, menandai berakhirnya era Ardi di rumah ini. Setelah mobil polisi pergi, dan tamu terakhir serta petugas forensik selesai mengambil barang bukti tambahan, rumah itu menjadi sangat sunyi. Hanya tersisa aku, Ibu Ratna, dan Bey Inah yang sedang menyapu pecahan gelas dengan tangan gemetar di sudut ruangan. Ibu Ratna menghela napas panjang. Dia terlihat lelah, usianya yang tua tiba-tiba terlihat jelas di wajahnya. Topeng besi yang dia pakai sepanjang malam akhirnya retak. Sudah selesai, gumamnya. Sudah selesai, Bu, jawabku. Ratna menatapku. Kamu hebat, Alina. Aku salah menilaimu. Kamu lebih kuat dari baja. Saya belajar dari yang terbaik, jawabku tulus, memberikan penghormatan kecil padanya. Ratna tersenyum kecut. Aku akan kembali ke Surabaya besok pagi. Rumah ini, terlalu banyak kenangan buruk sekarang. Aku perlu menenangkan diri. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Aku menatap sekeliling ruangan yang mewah tapi terasa asing ini. Saya akan renovasi total, Bu. Atau mungkin saya jual dan beli tempat baru. Yang jelas, saya akan ambil alih kembali kendali perusahaan ayah. Saya akan buktikan kalau saya mampu, tanpa Ardi, tanpa siapapun. Ratna mengangguk. Dia mengulurkan tangannya. Aku menyambutnya. Kali ini, jabat tangan kami hangat. Jabat tangan antara dua penyintas. Jaga dirimu, Nak. Kalau butuh bantuan di Surabaya, telepon ibu. Terima kasih, Bu. Ibu juga. Bey Inah mendorong kursi roda Ibu Ratna menuju kamar tamu di lantai bawah untuk istirahat. Aku sendirian sekarang. Aku melangkah menuju pintu kaca besar yang mengarah ke balkon lantai 2. Hujan sudah reda, menyisakan aroma tanah basah petricor yang kuat dan menyegarkan. Udara malam Jakarta yang biasanya penuh polusi terasa bersih setelah dicuci hujan badai. Aku berdiri di balkon, menatap taman di bawah. Lampu-lampu tenda pesta sudah dimatikan, menyisakan kegelapan yang menenangkan. Di tanganku, aku masih memegang botol obat palsu terakhir yang sempat kuselamatkan dari brankas Ardi sebagai kenang-kenangan, atau peringatan. Aku mengingat 5 tahun terakhir. Janji manis, manipulasi halus, rasa sakit fisik yang ternyata buatan, dan ketakutan yang mencekam. Semuanya berputar di kepalaku seperti film lama yang pitanya terbakar.
Ardi mencoba menulis takdirku. Dia ingin epilog ceritaku adalah sebuah nisan marmer dengan tulisan, istri tercinta yang mati muda. Tapi dia lupa. Pena itu milikku. Aku mengangkat botol itu tinggi-tinggi. Di bawah sinar bulan yang mulai mengintip dari balik awan, botol itu berkilat. Selamat tinggal, Ardi. Selamat tinggal, Alina yang lemah, bisikku pada angin malam. Aku melemparkan botol itu sekuat tenaga. Botol itu melayang membentuk lengkungan parabola, lalu jatuh hilang ditelan semak-semak gelap di taman bawah. Tidak ada suara pecah. Hanya suara buk pelan saat botol itu mendarat di tanah basah, terkubur bersama ambisi busuk suamiku. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan oksigen yang terasa lebih manis dari biasanya. Besok, aku akan ke kantor pengacara untuk mengurus perceraian. Lusa, aku akan ke kantor pusat untuk RUPS luar biasa. Aku punya banyak pekerjaan. Penyakit autoimunku masih ada. Dia akan selalu ada, tapi dia bukan lagi vonis mati atau alasan untuk bersembunyi. Dia hanyalah satu bagian kecil dari diriku. Aku berbalik, meninggalkan balkon, dan masuk kembali ke dalam rumah. Aku menutup pintu kaca itu rapat-rapat, menguncinya, dan berjalan menuju sakelar lampu utama. Klik. Lampu padam. Kegelapan yang damai menyelimuti. Aku tersenyum dalam gelap, siap menyambut matahari terbit esok hari sebagai pemenang tunggal dalam permainan takdir ini.